Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1673. Siapa yang cocok untuk menjadi Menteri Doutian? Itulah mengapa saya mengatakan bahwa guru roh jahat sebenarnya adalah sekelompok orang miskin. Mereka benar-benar tidak mudah, tidak ada yang pada dasarnya jahat. Setelah King menekan guru roh jahat yang masih ingin melakukan kejahatan, mereka melaksanakan ajaran Roh Kudus. Setelah meneliti, saya memutuskan untuk membantu orang-orang ini dengan roh jahat. Oleh karena itu, Anda benar mengatakan bahwa saya adalah pemimpin gereja Roh Kudus. Tetapi gereja Roh Kudus bukan lagi gereja Roh Kudus sebelumnya. Saya memanfaatkan kekuatan Departemen Doutian. Seluruh federasi mencari anak-anak roh jahat, kemudian mengumpulkan mereka untuk pendidikan terutama pendidikan moral, dan mengajari mereka sesuai dengan bakatnya, sehingga mereka tetap bisa menjadi manusia normal sekalipun dengan roh jahat. Tunggu hingga mereka dewasa. Setelah mereka tua, mereka diizinkan masuk ke Departemen Doutian dan menjadi anggota Departemen Penegakan Hukum Departemen Doutian. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka adalah guru roh jahat, hanya itu kekuatan mereka sedikit berbeda dari yang lain. Menurut persyaratan Departemen Doutian, mereka ingin hidup dalam bayang-bayang, tetapi mereka diam-diam telah memberikan kontribusi bagi umat manusia. Ling Zichen mendengarnya mengatakan ini, menyela, kamu berbicara tentang bagian gelap dari Departemen Doutian. Qiangu Qingfeng menganggukkan kepalanya. Ya, Anda adalah wakil menteri dari Kementerian Doutian, jadi tentu saja Anda tahu keberadaan Anbu. Lalu saya bertanya, apa kontribusi Anbu? Ling Zichen mengangguk, sangat bagus. Anbu telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Doutianbu. Anbu selalu misterius, hanya di bawah kendali Anda, dan saya tidak berharap itu terdiri dari guru roh jahat. Qiangu Qingfeng berkata dengan sebuah senyum di wajahnya, selain meneliti perkembangan otak, ini adalah seluruh hidup saya. Hal yang paling membanggakan, saya hampir melupakan hal-hal awal. Saya menemukan bahwa melakukan beberapa hal yang positif dan bermakna benar-benar dapat membuat orang merasa jernih dan membantu perkembangan otak lebih lanjut. Selama ribuan tahun, pemujaan Roh Kudus tidak pernah muncul kembali di dunia manusia, karena guru roh jahat telah memulai jalan yang benar. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Anda melihat saya memiliki hati nurani yang bersih. Mata Qingfeng jelas menjadi sedikit lebih cerah, dan Tang Wulin bisa merasakannya. Saat ini suasana hatinya berfluktuasi. Qiangu Qingfeng memandang Tang Wulin dan berkata, tidak masalah jika saya bukan menteri Departemen Doutian. Anda dapat menangani saya apapun yang Anda inginkan, tetapi Anbu membutuhkan seseorang untuk mengatur dan membimbingnya. Apa yang dilakukan Anbu untuk dilanjutkan? History Lake Academy benar-benar layak untuk dikagumi. Dalam hal ini, tidak apa-apa bagi saya untuk memberikan Anbu kepada Anda. Saya juga meminta Anda untuk secara pribadi atau mengirim tenaga yang kuat untuk memimpin Anbu, terus memainkan peran mereka, dan biarkan mereka yang telah membangunkan roh-roh jahat. Ada cara untuk pergi untuk anak itu. Tang Wulin memandangnya dan mengangguk perlahan, Saudara Qingfeng, kamu telah melakukan perbuatan besar untuk seluruh umat manusia. Aku mengagumimu. Itu karena agresivitas Anda saya tunjukkan identitas Anda, selama Anda bekerja sama dengan kami dalam hal yang benar dan salah besar, posisi Menteri Doutian, jika Anda bersedia untuk duduk, tentu Anda tetap duduk. Qiangu Qingfeng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tidak. Sebenarnya, bahkan jika tidak ada hal seperti hari ini, saya akan pensiun. Kesadaran spiritual saya hampir gagal. Anda seharusnya dapat merasakan ini. Otak saya tidak dapat membantu. Itu terus berkembang. Meskipun kesadaran dewa adalah tingkat alam dewa super, meskipun demikian, ada batasan waktu. Tubuh fisik saya tidak dapat membantu saya mengkonsolidasikan kesadaran ilahi. Oleh karena itu, saya khawatir saya benar-benar ingin meninggalkan dunia ini. Ini pilihan yang baik untuk mempercayakannya kepada Anda. Awalnya, saya ingin mempercayakan pancaran Yuanen ke pagoda spiritual. Bagaimanapun, saya lahir di pagoda spiritual, dan saya masih memiliki sedikit keegoisan. Sekarang Anda harus memenggal kepala Anda, lalu serahkan pada Anda, bukan apa-apa. Mungkin lebih baik untuk Kementerian Doutian jika Anda bertanggung jawab atas Kementerian Doutian. Tang Wulin tidak menolak lagi, dan sedikit mengangguk, baiklah, kalau begitu, untuk sementara saya akan menjabat sebagai Menteri Kementerian Doutian.
Saya juga berjanji kepada Anda bahwa di masa depan, siapapun Menteri Kementerian Doutian akan memperlakukan Anda dengan baik. Kiamu King Feng sepertinya dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, di Federasi Kuda Naga, ada petarung surga tingkat 9 dari Kementerian Doutian kita. Dia bersembunyi di antara naga tingkat tinggi. Jika dia bisa kembali di masa depan, saya pikir dia akan menjadi kandidat yang cukup baik. Jika saya ingat dengan benar, pemuda itu pasti dari Akademi Shrek Anda. Dia adalah bakat yang luar biasa. Banyak materi yang dia bawa kembali sangat berguna dan sangat meningkatkan pemahaman kami tentang Federasi Longma. Kang Wulin dan Ling Zichen saling memandang dan tersenyum. Ling Zichen tersenyum dan berkata, kamu akan segera pergi bersama kami, jadi tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Yang kamu memprovokasi di konferensi federal barusan adalah orangnya Anda mengagumi. Kiamu King Feng untuk sesaat, dia tidak bisa menahan kehilangan suaranya. Kamu, apa yang kamu katakan? Wanita itu adalah, tidak, pengintai kami adalah laki-laki. Seharusnya disebut Lan Xuanyu, Lan Xuanyu. Lan, ini. Dia benar-benar bingung. Dia telah melakukan pekerjaan intelijen selama bertahun-tahun, dan mengendalikan seluruh Departemen Doutian, dan dia tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Wanita cantik yang berbicara dengan jelas barusan, dari sudut pandang Federasi Longma di konferensi federasi, menceritakan tentang bahaya dari alam merah, dan adu mekanik karena alasan, ternyata adalah petarung langit tingkat 9 dari pertarungan langitnya sendiri. Divisi. Dan menteri itu sendiri, dengan bodohnya memprovokasi orang lain. Jika bukan karena ketidakmampuan untuk merona, saya khawatir wajahnya menjadi seperti pantat monyet. Kiamu King Feng menghela nafas dengan getir, menangis, dan berkata, aku benar-benar ingin mencari tempat untuk menjahit. Ya dewa, dia terlalu baik, tidak hanya dia berpakaian seperti seorang wanita, tapi aku bahkan tidak bisa melihat superku. Kesadaran ilahi dapat menembus ke dalam interior musuh dan menjadi musuh tingkat tinggi, kembali ke federasi sebagai pembawa pesan. Ini telah menumbangkan persepsi saya tentang seorang pengintai. Kang Wulin tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujiannya, itu anak saya. Jadi, Anda harus mengerti apa yang terjadi hari ini. Semua yang dia bicarakan hari ini tentang Crimson Domain adalah situasi yang sebenarnya. Crimson Domain adalah yang harus kita tangani, dan kita harus menargetkannya terlebih dahulu. Ryoma meskipun federasi adalah ancaman, tidak mengerikan, dan begitu alam merah menjadi alam dewa, itu benar-benar akan membawa kita bencana yang menghancurkan. Oleh karena itu, bagaimanapun, kita tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Kiamu King Feng menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan berkata dengan senyum masam, oke. Saya tidak punya apa-apa tentang itu bagaimanapun, Anda dapat menemukan tempat untuk saya, Anda pikir itu cocok. Tempatku, biarkan aku menghabiskan tahun sekarat ini. Mengetahui begitu banyak rahasia, aku tidak bisa pergi ke tempat lain hidup. Menurut perkiraanku, aku punya 10 tahun untuk hidup. Aku ingin menghabiskan seluruh hidupku. Penelitian tentang, direkam dengan kata-kata dan disumbangkan ke Akademi Shrek Anda. Saya benar-benar tidak tahan dengan penelitian saya. Ling Zichen tiba-tiba tertawa, mengapa? Saya ingin mati dalam 10 tahun. Tidak semudah itu, Anda hidup 10.000 tahun, saya juga hidup 10.000 tahun, Anda tidak penasaran bagaimana saya bisa bertahan? Saya tidak melakukan pengembangan otak. Sejujurnya, sejak 10.000 tahun yang lalu, saya sudah. Dia adalah kepala ilmuwan dari Sekte Tang dan Direktur Institut Penelitian Sekte Tang. Kiamu King Feng tercengang. Dia bukanlah limit Douluo saat itu, tapi orang gila ilmiah. Ketika Ling Zichen mengatakan ini, dia segera membangkitkan minatnya, lalu bagaimana kamu melakukannya? Ling Zichen tersenyum sedikit dan berkata, saya alami. Cara, tidak sebodoh Anda. Ikuti saya dan lihat apakah saya dapat membuat Anda hidup untuk beberapa tahun lagi. Yah, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar, tapi saya punya syarat. Karena Anda bilang Anda hanya bisa hidup untuk yang lain 10 tahun, bagian yang berusia lebih dari 10 tahun adalah milik Sekte Tang dan Akademi Shrek. Jadi, selama aku bisa membuatmu hidup lebih lama, kamu harus bekerja untuk Sekte Tang dan Akademi Shrek. Apakah ini kesepakatan yang masuk akal? Solen 4 Chapter 1674 Institut Ilmu Otak. Kiamu King Feng mengedipkan matanya dan berkata dengan heran, maksudmu, kamu bisa memperpanjang hidupku? Ling Zichen berkata, kita masih harus melihat situasi spesifikmu. Tapi seperti ketika kamu pertama kali mulai meneliti, selalu tidak ada salahnya dalam mencobanya.
Jika kamu mencobanya, mungkin ada peluang dan tidak ada kerugian, kan? Kamu benar. Dengan kata lain, saya bisa mempelajari teknologi milik Tangmen di masa depan, dan pintu teknologi Tangmen akan terbuka padaku. Buka. Matanya mulai cerah. Ling Zichen mengangguk dan berkata, saya juga dapat mendirikan institut penelitian ilmu otak di Tangmen khusus untuk Anda gunakan. Pada peralatan ilmiah, federasi, haha. Dia tersenyum dengan jijik. Oke, itu kesepakatan. Lalu kapan kita akan pergi? Qiangu Qingfeng sudah sedikit tidak sabar. Ketika pertama kali memulai penelitiannya, dia hanya ingin bertahan hidup, tetapi setelah ribuan tahun penelitian, dia benar-benar jatuh cinta dengan penelitian ilmiah. Menjelajahi dunia yang tidak diketahui benar-benar hal yang luar biasa. Ling Zichen berkata, sekarang pergi. Ngulin, kamu dapat membawa kami kembali secara langsung. Saya akan mengaturnya terlebih dahulu. Oke, Tang Ngulin juga tertawa. Masalah Qiangu Qingfeng diselesaikan lebih baik dari yang diharapkan. Ini agar Akademi Shrek dan Sekte Tang menemukan otoritas absolut dalam ilmu otak. Qiangu Qingfeng hanya mengandalkan informasi yang ditinggalkan oleh Sekte Roh Kudus, sedikit demi sedikit. Setelah meraba-raba untuk itu, dia mampu hidup selama puluhan ribu tahun melalui pengembangan domain otak. Hasil semacam ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Cara hidup Ling Zichen dan Yi Zichen sama sekali berbeda dari Qingfeng. Saat itu, banyak orang di Akademi Shrek dan Sekte Tang sebenarnya tidak mau memilih jalan mereka. Lan Xuanyu tidak menunggu terlalu lama. 3 hari kemudian, Federasi Douluo mengalami pergantian personel yang hebat. Menteri Departemen Militer mengumumkan pengunduran dirinya. Jenderal Bailing, Komandan Armada ke-7 Federal, akan mengambil alih sebagai Menteri Urusan Militer. Menteri Departemen Doutian Qiangu Qingfeng pensiun, dan posisinya digantikan oleh Shrek. Tang Ngulin, penguasa Pavilion Haisen, adalah pengganti sementara. Perubahan di dua posisi ini benar-benar mengejutkan seluruh federasi. Pada saat yang sama, Federasi Douluo memutuskan untuk menerima permintaan Federasi Longma dan mengirim pasukan untuk mendukung Federasi Longma. Sebanyak 4 armada luar angkasa akan dikirim ke galaksi Longma untuk melawan domain merah dengan Federasi Longma. Pada saat yang sama, armada ke-8 mulai bertugas, dan bersama dengan 3 armada kosmik lainnya, bertanggung jawab atas pertahanan di wilayah bintang Federasi Douluo untuk mencegah wilayah Crimson muncul kapan saja. Lan Xuanyu menandatangani perjanjian atas nama Federasi Longma. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa jika Crimson Domain muncul dalam lingkup Federasi Douluo, itu akan menyerang bintang administrasi Federasi Douluo, dan Federasi Longma juga berkewajiban untuk tidak mengirim kurang dari 20 dewa super. Dukungan. Pembicara tetaplah pembicara, dan tidak ada perubahan, dan anggota parlemen tidak berubah. Segalanya tampak mengikuti arus, tetapi siapapun dengan mata yang tajam tahu bahwa kali ini insiden itu didominasi oleh Akademi Shrek, Sekte Tang, dan Pagoda Penyebaran Roh, dan bahkan kuil perang tidak menentangnya. 4 armada kosmik akan berangkat dari stasiun aslinya dalam waktu seminggu ke galaksi Dragon Horse. Untuk tujuan ini, Federasi Longma akan membayar sejumlah besar sumber daya, termasuk bintang sumber daya, ke Federasi Douluo sebagai biaya militer. Logam langka yang telah diangkut secara alami diangkut ke Douluo Star, dan langsung dikirim ke pemerintah federal Douluo. Tentu, pemerintah akan mengalokasikan sebagian untuk Tangmen. Armada Ekologi Tang Sekte juga memiliki organisasinya sendiri, menjadi armada ke-9 dari Federasi Douluo, yang berada di bawah kendali independen Sekte Tang, tetapi perlu melapor ke Departemen Doutian untuk melakukan tugas apapun. Armada ke-9 juga bertanggung jawab kepada Departemen Doutian, yang dianggap sebagai armada langsung di bawah Departemen Doutian. Rangkaian perubahan ini telah meningkatkan kendali Shrek Academy dan Tang Sekte atas semua aspek federasi, tetapi pemerintah federal harus berkompromi. Akademi Shrek, yang tetap netral selama bertahun-tahun, tidak berpartisipasi dalam urusan pemerintah federal, hanya sedikit menyatakan bahwa itu menunjukkan fondasinya dan segera membahayakan parlemen. Keputusan parlemen tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang bijak. Tentu akan banyak kritik, ada juga masalah dengan pengaruh akademi sedemikian rupa. Tetapi pada saat kritis ini, Akademi Shrek tidak menghindar. Crimson Realm harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya, dan itu tidak akan mempengaruhi keseluruhan situasi karena untuk sementara menghindari kecurigaan. Akademi Shrek, Kota Langit Abadi. Pavilion Poseidon tampak relatif sepi hari ini, semua pelanggan sibuk dengan urusan mereka sendiri, dan armada ekologi telah meninggalkan luar angkasa Douluo Sing. Pada saat ini, hanya ada ayah dan anak Tang Ngulin dan Lan Xuanyu di Pavilion Dewa Laut,
dan Bu Yuena masih tinggal di sisi pagoda penyebaran roh, menangani beberapa masalah pagoda penyebaran roh. Faktanya, dia tidak melakukan apa-apa kali ini, tetapi biarkan pagoda Ling Ling mengungkapkan sikap mendukungnya dengan tegas. Setidaknya sampai masalah Crimson Realm diselesaikan, dia akan tetap menjadi pemilik menara dari pagoda penyebaran roh. Ayah, masalah di sini pada dasarnya telah diselesaikan, dan aku harus kembali ke galaksi kuda naga secepat mungkin. Tapi aku masih memiliki sesuatu yang lebih mengkhawatirkan tentang sifat Dewa Bintang Douluo kita, kata Lan Xuanyu. Tang Wulin berkata, apakah kamu takut bahwa Crimson Domain akan menyerang kita dan menelan Star Douluo? Lan Xuanyu mengangguk, ya. Energi kehidupan dari langit dan bintang sangat banyak. Setelah menelan langit dan bintang, kekuatan Crimson Realm pasti akan meningkat dan akan lebih sulit untuk dilawan. Jika Crimson Realm tiba-tiba muncul di Douluo Star, aku khawatir itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Dan bahkan jika Federasi Longma ingin datang untuk mendukung, itu akan berada di luar jangkauan kita. Bisakah 4 armada kosmik China dipertahankan? Tang Wulin mengangguk, dan berkata, ini memang masalah. Meskipun kemungkinan Crimson Realm secara langsung menyerang kita relatif kecil, itu lebih mungkin untuk melawan Longma Double Star, tapi saya tidak bisa membantu tetapi mencegahnya. Aspek yang paling merepotkan dari domain Crimson bukanlah kekuatannya yang kuat, tetapi kemampuan teleportasinya. Kami tidak tahu berapa kali ia dapat berteleportasi atau seberapa jauh ia bisa berteleportasi. Lan Xuanyu berkata, ayah, saya akan mencoba berkomunikasi dengan cacing langit untuk melihat apakah saya dapat menemukan solusi untuk masalah ini. Entah membuat alam merah tidak dapat berteleportasi, atau biarkan kami juga memiliki kemampuan untuk teleport. Tang Wulin berkata, pergi lagi kali ini, kamu singkirkan serangga kosong. Serangga kosong itu berasal dari asal muasal alam semesta, sendiri adalah bagian dari hukum alam semesta. Dengan Anda basis kultivasi harus dapat menggunakan kekuatannya secara perlahan, dan mungkin ada jalan. Yah, aku akan mencobanya dulu di pihak kita. Cacing itu tidak bisa diekspos dengan mudah, jika tidak, bahkan naga pun akan menginginkannya. Aku bahkan lebih khawatir itu akan jatuh ke tangan Ibu Merah Muda. Itu adalah bencana. Jadi, saya pikir serangga kosong akan tinggal bersama Anda dan ibumu. Ini adalah cara teraman. Saya akan berkomunikasi dengannya terlebih dahulu, dan kali ini saya tidak akan menghilangkannya. Ini adalah pemikiran dan pemikiran Lan Xuanyu. Dari keputusan tersebut, cacing kosong mengikutinya, tentu saja lebih mudah baginya untuk diteliti dan digunakan, tetapi masalahnya adalah sekarang Ibu Merah mungkin telah mengamatinya, dan dengan kekuatannya, saya benar-benar tidak berani mengatakan bahwa itu dapat melindungi cacing kosong. Kekuatan orang tuanya lebih kuat dari yang dia kira, dan armada ekologi dijaga, sehingga serangga langit secara alami akan jauh lebih aman di tangan mereka. Baiklah, Tang Wulin tidak menolak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah Anda kembali kali ini, minta ras naga untuk pergi ke alam naga untuk berlatih. Meningkatkan tingkat kultivasi Anda adalah cara paling mendasar untuk menyelesaikan masalah, karena untuk hal-hal lain. Ya, kamu tidak perlu khawatir untuk saat ini. Sekarang kedua federasi telah mencapai kesepakatan untuk sementara. Mulai sekarang, ibumu dan aku akan mewakili Federasi Douluo untuk bertarung di garis depan. Komandan kepala dari 4 armada garis depan adalah kepala militer baru, Jenderal Bailing. Dengan kekuatan yang begitu besar, bahkan jika Scarlet Domain datang lagi, kita harus bisa melawannya. Petik 2. Solen 4 Chapter 1675 Skyworm. Baiklah, Lan Xuanyu mengangguk. Setelah kembali beberapa hari ini, kecuali jika membahas urusan bisnis, ia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk berkultivasi. Perubahan sumsum tulang pada dasarnya telah selesai, dan ini hanya masalah konsolidasi akhir. Dia sudah hampir mencerna dan menyerap energi yang diserap dari Crimson Realm, dan basis kultivasinya bisa dikatakan telah berjalan jauh. Sekarang dia adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan Feng Hao Douluo tingkat dewa super dalam arti sebenarnya. Dia dapat merasakan bahwa kekurangannya adalah evolusi secara keseluruhan, dan evolusi ini akan menjadi sangat penting baginya. Menerobos ke tingkat dewa super, dia benar-benar dapat menyadari arti sebenarnya dari tingkat dewa naga, dan itu adalah yang paling berbahaya pada saat itu. Ayo pergi ke danau untuk berkomunikasi dengan serangga di langit. Nenek buyut akan menjagamu, kata Tang Wulin kepada Lan Xuanyu. Oke. Lan Xuanyu, lahir dari asal mula alam semesta, telah memperoleh 3 roh bawaan, yaitu serangga langit, sumber guntur, dan induk listrik. Di antara mereka,
Buah Qinglei dan buah Zidian adalah keberadaan yang paling mendominasi antara langit dan bumi, dan mereka tidak ditemukan ketika Dewa Naga masih merupakan penguasa alam dewa. Tentunya kedua harta karun kosmik ini tidak cocok untuk diserap di Douluo Star, jika tidak maka kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan besar dan membuat planet mengalami krisis. Tapi cacing udara akan jauh lebih lembut, dan telah berada di Douluo Star untuk sementara waktu, dan mengikuti Dewa Naga, secara relatif, itu lebih dekat dengan Lan Xuanyu. Ketika dia datang ke danau keabadian, Tang Wuling mundur sedikit, membiarkan Lan Xuanyu merasakan dirinya di tepi danau. Void Worm telah dibawa keluar dari 7 jurang suci sebelumnya, dan sekarang berada di tubuh Lan Xuanyu. Dia mengeluarkan serangga kosong, dan kilau perak samar segera menerangi sekeliling, dan fluktuasi spasial yang lembut membuat segala sesuatu di sekitarnya, mewarnai semuanya di sini menjadi perak. Serangga kosong menggunakan perak ajaib sebagai makanan, dan dapat terus menciptakan harta karun seperti kristal sumber kosong, serta cairan asli ruang angkasa. Klan Yukong telah menjadi salah satu dari 10 klan terkuat dari galaksi kuda naga karena dua harta karun yang luar biasa ini. Cacing itu saat ini jauh lebih gemuk daripada ketika Lan Xuanyu melihatnya terakhir kali. Lan Xuanyu juga melepaskan pemburu harta karun dari tubuhnya. Harta kecil, mengapa serangga yang kosong itu gemuk? Tanyakan. Bagus. Pemburu harta karun berjanji dan mulai berkomunikasi dengan serangga kosong itu. Naluri alaminya. Bahkan Lan Xuanyu tidak bisa berkomunikasi dengan Kongzi, setidaknya dia masih tidak bisa berkomunikasi. Setelah beberapa saat, binatang pemburu harta karun berkata kepada Lan Xuanyu, "Guru, ini masalahnya." Ia juga dapat menyerap energi kehidupan. Energi kehidupan di sini ditambah perak ajaib memiliki efek bergizi yang lebih baik padanya. Dikatakan akan segera terjadi, berubah. Transformasi, akan berubah menjadi apa? Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Setelah pemburu harta karun dan serangga kosong berkomunikasi sebentar, mereka berkata kepada Lan Xuanyu, ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya, tetapi ia hanya merasa bahwa ia akan berubah. Setelah transformasi, ia akan menjadi lebih kuat dan dapat mengendalikannya dengan lebih baik. Kekuatan Anda sendiri tidak perlu di metabolisme. Metabolisme, apakah pemisahan kristal sumber kosong dan solusi asli ruang angkasa? Tanya Lan Xuanyu. Ya. Tidak secara sukarela memisahkan kristal sumber kosong dan cairan asli ruang angkasa. Ia diubah oleh energi yang tidak dapat dicernanya. Ketika kekuatannya menjadi lebih kuat, ia dapat memilih untuk melakukan hal seperti itu atau tidak. Kecepatannya juga akan berbeda, dan pada saat yang sama ia harus memiliki lebih banyak karakteristik kehidupan. Lan Xuanyu berkata, lalu apalagi yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan transformasinya? Binatang pemburu harta karun berkata, ia membutuhkan kesempatan. Jika Anda bisa, Anda dapat mencoba dan itu menandatangani kontrak, dan darah Anda tertinggi. Saya pikir paling tepat menggunakan darah Anda sebagai kesempatan ini. Itu pasti kontrak Tuan Budak. Darah Anda terlalu kuat, dan lainnya kontrak tidak bisa ditandatangani. Hati Lan Xuanyu tergerak. Bukankah itu sama dengan situasi ketika Master Jiwa bergabung dengan jiwa? Cacing kosong adalah harta alam semesta, sumber dunia luar angkasa nyata. Ketika Dewa Naga jatuh, itu juga akan hanyut, jika tidak, jika ada cacing di alam dewa, itu tidak akan tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu. Jika Anda ingin menciptakan alam dewa di masa depan, makna mendalam dari ruang sangat diperlukan, dan cacing langit juga cocok. Oke, kalau begitu coba. Lan Xuanyu mengangguk. Binatang pemburu harta karun buru-buru berkata kepada cacing kosong, dan tiba-tiba, cacing besar kosong mulai menggeliat, dan Lan Xuanyu bisa merasakan kegembiraannya saat ini. Jelas sangat ingin menandatangani kontrak dengannya. Lan Xuanyu berkata, apakah Dewa Naga memiliki kontrak dengannya? Pemburu harta karun itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak. Ketika Dewa Naga mendapatkannya, emosinya sudah agak salah, tetapi dia hanya menerimanya tinggal di sisi Anda untuk menstabilkan realm Allah, dan tidak menggabungkan dengan itu. Kata Lan Xuanyu, oke, maka saya akan mencoba. Namun, setelah mengatakan ini, ia tertegun, kontrak Master Budak bagaimana melakukannya. Itu, meskipun ia dan Bai Xiu juga memiliki kontrak dengan Shen Longjue. Tapi itu didasarkan pada perpaduan garis keturunan naga. Kamu tidak bisa menggunakan teknik kenaikan naga melawan cacing di langit, kan? Itu juga tidak cocok. Adapun untuk menandatangani kontrak dengan roh, itulah yang disebut pagoda penyebaran roh.
adalah yang terbaik. Tetapi masalahnya adalah sejak saya masih kecil, saya tidak memiliki jiwa. Cincin jiwa saya muncul secara alami dengan peningkatan tingkat kultivasi. Ini diberikan kepadanya oleh darah orang tuanya, jadi dia benar-benar tidak memiliki jiwa. Paling banter, Raja Naga Hitam bermata emas di Tian hampir tidak bisa dianggap sebagai jiwa. Tapi itu jugalah yang berinisiatif di Tian untuk bergabung dengannya, sungguh tidak. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat ayahnya dengan sedikit malu. Ayah, apa yang harus saya lakukan jika saya menandatangani kontrak jiwa dengan binatang buas? Cacing ingin menandatangani kontrak dengan saya dan mengakui saya sebagai tuannya. Tang Wulin menyeberang. Setelah mengambil satu langkah, dia datang ke Lan Xuanyu dan tidak bisa menahan senyum. Ini mudah. Tapi bisakah itu menandatangani kontrak jiwa seperti monster jiwa? Lan Xuanyu tersenyum pahit. Saya tidak tahu tentang ini, tetapi Anda dapat mencobanya. Mungkin ada cara lain, saya tidak tahu bagaimana melakukannya sekarang. Kontrak jiwa itu sederhana, saya akan membantu Anda memimpin upacaranya. Anda semua santai. Dengan itu, Tang Wulin menggambar dengan tangan kanannya di udara, busur cahaya emas jatuh ke tanah dan mulai membentuk lingkaran sihir. Meskipun dia bukan orang dari Pagoda Penyebaran Roh, sebagai guru roh senior dan bahkan suami dari guru Pagoda Penyebaran Roh, mudah untuk menandatangani kontrak roh. Cacing berongga itu sendiri sebenarnya adalah tubuh energi, kombinasi energi spasial. Merasakan nafas lingkaran sihir di depannya, ia mengangkat kepalanya dan menatap Lan Xuanyu, seolah tidak bisa menunggu. Lan Xuanyu menenangkan pikirannya dan membiarkan kesadarannya perlahan-lahan menyelimuti cacing langit, yang memungkinkannya untuk merasakan kegembiraan di cacing langit dengan lebih jelas. Saat garis lingkaran sihir di tanah selesai, cacing kosong sudah menggeliat tubuhnya dan melompat langsung. Lan Xuanyu melangkah dan juga berjalan ke dalam lingkaran. Tiba-tiba, cahaya keemasan berdesir dan berubah menjadi cahaya keemasan untuk naik ke atas, menutupi Lan Xuanyu dan Kongzi. Kesadaran dewa berfluktuasi, dan Lan Xuanyu menemukan bahwa dia tampaknya dapat berkomunikasi dengan cacing kosong. Tuan, Anda tidak bisa meninggalkan saya sekarang. Suara seperti anak kecil bergema dalam kesadaran dewa Lan Xuanyu. Detik berikutnya, lingkaran-lingkaran perak beriak keluar dari cacing kosong, menutupi tubuh Lan Xuanyu. Di kaki Lan Xuanyu, satu cincin roh terangkat. Setelah menembus ke level dewa sejati, cincin rohnya berevolusi lagi, menjadi cincin roh berwarna-warni yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Master Roh manusia. Pada saat ini, cincin roh berkilau dan berubah menjadi lingkaran cahaya paling murni. Cahaya warna-warni berfluktuasi secara bertahap, dan warna ke-8 muncul, berkedip secara ilusi. Itu adalah lingkaran kehancuran, warna ke-8 ini tersembunyi di 7 warna lainnya. Ini adalah perubahan terbesar dari level dewa ke level dewa sejati. Soul Land 4 Chapter 1676 Metamorfosis. Ketika 11 cincin roh 8 warna di tubuh Lan Xuanyu bergerak ke atas dan ke bawah, seluruh pohon keabadian itu sedikit bergetar. Sepertinya agak kewalahan. Cahaya keemasan beriak keluar dari tangan Tang Wulin, menyelimuti lingkaran sihir kontrak Lan Xuanyu dan Kongzi. Ini mencegah aura darah di tubuhnya terus mengalir keluar. Izinkan mereka untuk terus menyelesaikan kontrak. Lingkaran halo perak secara bertahap tumpang tindih dengan 11 cincin roh 8 warna di tubuh Lan Xuanyu. Dalam cincin roh 8 warna, perak jelas menjadi sedikit lebih cerah. Tiba-tiba, beberapa perasaan aneh mulai muncul dalam kesadaran Dewa Lan Xuanyu, seolah-olah dia telah membuka pintu yang disebut ruang, dan wawasan misterius dari ruang yang tak terhitung jumlahnya terkandung di dalam hatinya. Bak kekosongan itu sendiri adalah kekuatan paling murni di alam semesta, dan secara alami sama untuk apa yang dibawanya kepadanya. Pada saat ini, Lan Xuanyu dengan jelas merasakan cincin rohnya tampak menyublim. Bahkan kesadaran dewa terus berkembang karena ini. Itu membuatnya sepertinya telah menyentuh ambang tingkat dewa super. Tang Wulin menjaga luar, perasaannya lebih jelas. Lan Xuanyu adalah putranya, dan dia terhubung dengannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan naga di tubuh Lan Xuanyu dengan cepat dipupuk oleh energi ruang dari serangga kosong. Evolusi. Anda tahu, Lan Xuanyu adalah darah dewa naga, yang bahkan dapat merangsang darah dewa naga untuk berkembang. Saya khawatir hanya harta alam semesta yang dapat melakukannya. Setelah menambahkan energi luar angkasa dari serangga kosong, garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu berbeda dari Dewa Naga asli dalam arti tertentu. Di masa depan, jika dia bisa menjadi Dewa Naga sejati, maka kemampuannya di tingkat spasial pasti akan melampaui Dewa Naga aslinya.
Perubahan yang sama muncul pada tubuh serangga berlubang lingkaran-lingkaran cahaya berwarna lembut seperti pencerahan ilahi, dimulai dari kepalanya dan mengalir ke tubuh. Tahukah Anda, hal paling kuat tentang garis keturunan Dewa Naga adalah bahwa garis keturunan itu sendiri mengontrol 9 atribut primitif dan mendalam di alam semesta. Meskipun 9 jenis tidak semuanya, 9 digit sangat luar biasa, dan 9 atribut itu sendiri adalah siklus yang luar biasa. Apa yang tidak dimiliki Lan Xuanyu sekarang hanyalah kekuatan traumatis terakhir, tetapi meskipun demikian, garis keturunannya sendiri masih utuh, dan sumsum tulang Dewa Naga di dalam garis darah itu pada dasarnya telah diganti. Oleh karena itu, dalam proses memberi makan kembali cacing kosong pada saat ini, itu setara dengan membiarkan makhluk luar biasa ini dengan atribut spasial murni mengalami baptisan atribut lainnya. Tidak diragukan lagi, baptisan ini sangat membantu. Di bawah sinar cahaya 8 warna, tubuh serangga berlubang mulai tumbuh semakin besar, dan energi internal tampak sedikit tidak stabil. Seperti yang dikatakan pemburu harta karun sebelumnya, ia telah ada selama bertahun-tahun dan telah berkembang selama bertahun-tahun. Yang dibutuhkan evolusi adalah kesempatan, semacam rangsangan, dan juga perlu dilengkapi dengan energi. Pada saat ini, garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu tidak diragukan lagi menyelesaikan kesempatan ini. Setelah menandatangani kontrak dengan Lan Xuanyu, biarkan ia diberi makan kembali dari garis keturunan Dewa Naga dan menjalani evolusi yang paling ajaib. Nafas aneh naik di tubuhnya, dan atribut lain yang melekat pada garis keturunan Dewa Naga tidak akan memengaruhi atribut spasialnya, tetapi meredam tubuhnya seperti menempa. Atribut spasial yang dimiliki oleh garis keturunan Dewa Naga menyatu dengan atribut spasialnya, menyelesaikan perubahan yang luar biasa. Hal ini memungkinkan kedua atribut spasial tersebut menjadi jembatan dan saling memperkuat. Engah tubuh gemuk dari cacing kosong tiba-tiba membeku. Seolah-olah metode fiksasi tubuh telah digunakan, seluruh tubuh telah menjadi perak keras, tubuh perak itu sedikit bergetar, dan retakan mulai muncul dengan tenang di permukaannya. Pada saat ini, ada perubahan mendadak di danau keabadian, dan puting beliung naik ke langit, dan jatuh langsung ke arah cacing langit. Itu adalah energi kehidupan yang sangat kaya, sumber daya kehidupan yang paling murni di planet ini. Itu mengalir langsung ke tubuh perak. Tiba-tiba, cahaya perak bersinar, dan nafas kehidupan yang kaya mengelilingi serangga berlubang itu, merembes melalui celah-celah dan mulai diserapnya dengan gila-gilaan. Tubuh Sorawom tiba-tiba mulai bergetar lebih parah. Sepertinya akan mengalami beberapa perubahan khusus. Lan Xuanyu sudah terbangun saat ini, dan dalam kesadaran ilahi, misteri ruang yang tak terhitung jumlahnya menjulang, membuatnya memahami dunia ruang lebih dan lebih mendalam. Dia mengarahkan pandangannya ke cacing kosong di depannya, dia tidak menyerap energi kehidupan. Baginya, energi kehidupan telaga keabadian tentu saja tonik, tetapi ini adalah sumber kehidupan nenek buyutnya. Dengan jumlah energi kehidupan yang ia butuhkan, jika burung layang-layang dilepaskan, memungkinkan untuk diambil. Pohon yang kekal menjauh. Setelah 10 menit penuh, permukaan danau keabadian turun hampir 1 kaki, dan tubuh perak itu secara bertahap berhenti menghasilkan hisap. Ding 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 ding, serangkaian suara yang tajam. Potongan tubuh perak mulai terkelupas. Setelah cangkang ini terkelupas, mereka mengalir ke danau abadi di sebelahnya sendiri. Tenggelam di dalamnya tanpa suara dan permukaan danau-danau abadi segera ditutupi dengan kecemerlangan keperakan. Melihat momen ini, Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari sesuatu di dalam hatinya. Cacing langit adalah kekuatan asal mula alam semesta dan harta karun alam semesta. Apa yang dibawa ke pohon kekekalan adalah perubahan tingkat kehidupan. Efeknya bahkan sebanding dengan Tianyang Core. Itu bahkan lebih baik daripada energi kehidupan tingkat tinggi yang mereka bawa kembali dari Tianlongxing. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan elemen luar angkasa selama evolusi Douluo Star. Itu setara dengan kunci evolusi planet. Oleh karena itu, meskipun pohon keabadian telah membayar banyak kekuatan inti sumber kehidupan, itu masih sangat hemat biaya. Saat potongan-potongan tubuh terkelupas, sebuah tubuh kecil keluar darinya. Dia biasa merangkak. Itu adalah seorang gadis kecil yang terlihat seperti baru berusia 4 atau 5 tahun, dan penampilan riasan merah muda gadis kecil itu sangat lucu. Kuncinya adalah dia sangat gemuk, dengan wajah kecil montok menggembung, dan lengan kecilnya seperti sendi akar teratai, dengan lingkaran daging di atasnya. Dia goyah, dan dia tampak agak goyah. Dia mengangkat tangan kecilnya dan menyedot jari-jarinya, lalu mengulurkan sepasang tangan kecil ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tercengang saat ini, tetapi masih tanpa sadar memeluknya.
Ketika dia memeluk gadis kecil di pelukannya, ada perasaan hubungan darah. Gaun perak kecil lahir pada gadis kecil itu secara alami, dia tersenyum manis pada Lan Xuanyu, dan kemudian memberinya ciuman di pipinya. Master, aku sudah berubah. Karena keseruannya, daging di pipi kecil itu menjuntai seperti dua bola agar-agar. Lan Xuanyu memandangnya dengan tercengang, dan kemudian pada binatang pemburu harta karun di sampingnya. Mata pemburu harta karun juga melebar saat ini. Mengapa dunia ini sangat tidak adil? Mengapa dia begitu tampan setelah perubahannya? Mengapa aku hanya melihat tubuhnya sendiri? Aku tidak ingin berbicara sedikit. Lan Xuanyu menggunakan akal dewa untuk memindai serangga kosong saat ini. Tiba-tiba, fluktuasi spasial yang aneh muncul diam-diam di pelukannya. Dengan kilatan cahaya perak, cacing kosong itu sudah duduk di bahunya, menjentikkan rambutnya dengan kedua tangan. Senyuman di wajahnya. Tang Wulin memandangi gadis kecil yang lucu itu, dan mau tidak mau membungkuk. Kong Zichong berkedip padanya. Halo, kakek. Kakek, Tang Wulin kosong. Apa yang dia pikirkan dalam benaknya barusan adalah bahwa jika dia dan Gu Yue memiliki seorang putri, dia juga akan sangat cantik. Ini harus menjadi agenda setelah hal-hal di Crimson Regent selesai. Tapi itu sedikit tercengang oleh kakek serangga kosong.